فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Sekarang kita masuk pada ad-darsul khamis ashar, pelajaran yang ke-15, at-tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim, berhias dengan akhlak-akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim. Dan ini menunjukkan besarnya perhatian dari muallif, itu Syekh Al-Alamah Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, agar betul-betul risalah ringkas ini ad-durusul muhimmah betul-betul mencakup semua sisi demi terbentuknya muslim yang sejati, yang kokoh dalam akidahnya, kemudian bagus dalam ibadahnya, demikian pula baik dalam akhlaknya. Karena tidak mungkin seorang bisa saleh, menjadi muslim yang saleh, kecuali dengan itu dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala melalui akidah yang lurus dan ibadah yang bagus. Kemudian dia tunaikan hak-hak sesamanya dengan akhlak yang mulia ketika bermuamalah dan ketika bergaul dengan mereka. Makanya perhatikan apa yang akan dibawakan oleh beliau nanti dalam daras ke-15 untuk betul-betul kita wujudkan. Karena kita hidup di zaman yang sungguh perkara akhlak, terutama pada para pemuda pemudinya betul-betul menurun, bahkan terjadi krisis karena kuatnya serangan dari orang-orang kufar dan upaya dari musuh-musuh Islam untuk merusak generasi muda kaum muslimin. Untuk menjadi muslim yang sekadar label, ngakunya muslim tapi akhlak, perilaku, moral, adab dari akhlak Islami. Dan apa yang kita pelajari jangan sampai hanya sekadar teori, tapi betul-betul kita upayakan terapkan dalam diri kita. Dengan demikian seorang belajar akan bisa menikmati. Belajar itu bukan beban. Ya, belajar itu bukan beban. Belajar itu kebutuhan. Kalau antum sudah bisa menganggap belajar itu kebutuhan, tidak akan terasa. Bahkan sampai tua pun ingin untuk terus-menerus belajar. Makanya sarana untuk kalian bisa terus-menerus belajar harus diwujudkan di saat-saat muda seperti ini. Misalnya apa? Sarananya hafalan, sarananya bisa baca, sarananya bisa nulis. Itu sarana-sarana pokok untuk kita bisa berkesinambungan terus dalam jalan belajar ini sampai mati. Bisa baca kalam para ulama, bisa memahami perkataan para ulama, itu merupakan sarana pokok. Kalau kita ingin betul-betul menjadi menjadi talibul ilmi sampai mati, ya harus diwujudkan itu.
Jangan apa? Jangan dari kecil cuman jiping atau jiping. Status penuntut ilmu kelas apa? Kelas jiping. Ngaji kuping tok. Ngaji pakai kuping tok, yaitu dengar saja bengong. Walaupun selama dia bisa ngaji khair, tapi jangan jiping terus. Jadi sejak awal kenal dakwah salam sampai apa? Meninggal statusnya apa? Status jiping aja, ngaji nguping. Dalam artian cuma dengar. Ya enggak nyatat, ya enggak bisa baca sendiri, enggak bisa berkembang. Nah, antum penuntut ilmu harus hal-hal yang menjadi sarana itu diambil. Ya, semangat. Apalagi yang misalnya dapat jatah membaca, perhatikan betul, pahami betul yang antum mau baca. Bagus. Ini i'rabnya apa, sehingga mantap. Jangan asal-asalan. Dan jangan juga asal bunyi, tanya ini yang benar apa. Pikir dulu, baru nanti kalau bingung tanya temannya yang lebih tahu. Ini apa? I'rabnya apa kalau terjadi iskal. Insyaallah dengan itu akan berkembang itu. Dan dinikmati belajar itu. Mumpung kalian diberi kesempatan. Karena kesempatan seperti ini, akhwan, tidak terulang nanti. Mungkin ketika antum sudah berkeluarga, antum sudah loyo tenaganya, antum sudah sibuk dengan mencari mata pencaharian, tidak terulang itu. Akan ada waktu di mana kalian berangan-angan bisa duduk belajar menghafal dengan tenang tanpa ada yang mengganggu minta uang saku. Nah, ya, tidak ada yang mengganggu ketika antum ingin menghafal duduk kemudian tolong gendong ini anaknya. Tidak ada. Sekarang kalian waktunya itu nggak ada gangguan itu. Maka manfaatkan. Jauhkan hal-hal yang bisa bisa memalingkan dari itu, dari kemalasan, dari merasa terbebani. Baik. Ketika muncul ikhwan berusaha untuk apa? Untuk kita tolak, kita lawan. Seperti nasihat dari Syekh kemarin, di antaranya zikir itu kuat sekali, penting sekali. Penuntut ilmu tanpa ada semangat dalam zikir, kawan, biasanya akan apa? Akan gagal di tengah jalan. Karena jalan ini jalan mulia. Untuk seorang bisa istiqomah darinya ini akan banyak seleksi. Untuk bisa sampai ujung, untuk bisa sampai akhir yang bagus, seleksinya banyak. Ada yang terseleksi karena karena teman, akhirnya ikut buruk. Ada yang diseleksi kalah dengan masalah HP, terpalingkan dari jalan ilmu. Ada yang terseleksi karena pengen segera nikah, setelah itu jadi tidak belajar. Ada yang setelah nikah semakin semangat belajar. Itu ujian di tengah jalan. Yang penting ketika mendapatkan ujian, hendaknya seorang minta taufik pada Allah agar langkah yang dia tempuh benar. Ada yang diuji dengan sakit sehingga tidak bisa meneruskan jalannya dalam belajar. Banyak sekali orang. Maka harus sadari itu. Antum harus sadari itu. Ujiannya panjang dan harus tepat pada diri kita, kawan. Tekad untuk bisa mati di atas jalan ini. Kenapa? Karena kita ingin mati di jalan fi sabilillah. Mati fi sabilillah. Maksudnya bukan berarti mondok seumur hidup, bukan. Bukan mondok seumur hidup, tapi belajar seumur hidup. Nah, belajar seumur hidup. Nah, ketika kalian punya bekal, insyaallah akan bisa. Ketika di rumah sudah pulang dari pondok, kemudian ingin berkeluarga, semuanya mesti ada seperti itu. Tapi kalau punya bekal, dia bisa berkembang. Ada mushola dekat, dia bisa menyampaikan, ada masjid, ada orang, atau minimal keluarganya dia bisa ajari.
dia bisa membaca, berkembang insyaallah taala. Tapi kalau alatnya tidak ada, ya berhenti di tengah jalan. Dan nggak punya alat, akan berhenti di tengah jalan. Makanya alatnya ini antum kuatkan. Namanya bikin alat, ya bikin alat dengan pakai alat mudah mana? Mudah mana tuh? Bikin alat dengan memakainya itu mudah mana? Mudah pakai kalau sudah punya alatnya, ya kan? Bikinnya itu yang sulit, mempersiapkan alatnya yang sulit. Antum suruh bikin cangkul, bisa? Bikin cangkulnya bisa? Enggak, sulit. Ya kan, sulit suruh bikin cangkulnya. Tapi kalau sudah punya cangkul, bikin memakainya mudah, ya kan? Nah, sekarang antum pada tahapan mempersiapkan alat ini biar jadi. Cangkul semakin tajam, ya bagus, ya kan? Nah, punya cangkul tapi karatan, nggak pernah dipakai, ya lama-lama rusak. Ya punya cangkul nggak pernah dipakai, lama-lama rusak karatan. Ya seperti itu, nahwu nggak pernah untuk baca, belajar jurumiyah, mutamimah, tetapi nggak pernah berusaha praktek baca diterapkan, ya karatan mau dipakai lagi butuh diasah lagi, butuh ada yang ngajari, diingatkan lagi, dibuang karat-karatnya, sama ya. Semakin sering dipakai akan semakin tajam. Ini penggambaran yang sangat gamblang, karena memang di sana ada ilmu yang dikatakan oleh para ulama, ilmu alat. Jadi alat ini harus antum persiapkan. Daib, nahwu, sharaf, usul, mustalah, itu ibarat alat-alat. Dan yang paling pokoknya, karena kita orang ajam, ikhwan, kita harus menguasai nahwu, sharaf. Itu harus. Mondok pulang belum bisa nahwu sharaf, belum jadi. Walaupun 5 tahun belum jadi itu namanya. Nah, kenapa? Belum punya alatnya. Pulang tidak bawa alat. Nah, gimana mau nyangkul di rumah? Iya kan? Antum harus punya tekad. Baik. Kemudian juga modal, harus punya modal. Punya alat, tidak punya modal, yang dicangkul lahan siapa? Ya kan? Punya cangkul saja tapi tidak punya modalnya, mau apa? Modalnya hafalan, harus punya hafalan. Hafalan itu antum olah. Dari hafalan yang dipunyai antum olah di situ, ibarat lahan yang di situ antum olah. Dikembangkan apa yang dihafal. Baik, kalau itu Al-Qur'an dipahami, terus kalau itu hadis cari baca syarahnya dan seterusnya. Baik, jadi nikmat sebenarnya belajar itu nikmat, apalagi ada teman di jalan tersebut. Teman dalam belajar bisa teman yang mengajari, teman sama-sama belajar, atau teman yang diajari. Semuanya itu teman. Teman dalam jalan kita untuk apa? Istiqomah di atas belajar. Seorang punya ilmu tapi tidak ada teman yang diajari, ini juga tidak akan sebagus ketika ada yang diajari. Demikian pula yang diajari mau diajari tapi tidak ada yang mengajari, tidak jadi. Nah, belajar sendirian dengan belajar ada teman juga beda. Nah, saat ini itu terkumpul pada kita semua, kawan. Nah, terkumpul unsur-unsur itu, maka tinggal antum manfaatkan sebaik mungkin dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindungan untuk dijauhkan dari semua keburukan. Qala al-'allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala, at-tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim, berhias dengan akhlak-akhlak yang disyariatkan untuk setiap muslim.
Wa minha, dan di antaranya as-sidqu wal amanah, kejujuran dan sifat amanah. Wal afafu wal haya'u, al afaf yaitu sifat penjagaan terhadap kehormatan diri. Wal haya'u sifat malu. Wasyaja'atu wal karamu wal wafa, syaja'ah keberanian, al-karam kedermawanan, al-wafa apa wafa? Apa? Menepati janji. Di antara bentuk wafa yaitu sifat senantiasa menepati janji. Wan nazahatu an kulli ma harrama Allah, dan bersih dari semua hal-hal yang Allah haramkan. Wa husnul jiwar, dan bagusnya dalam bertetangga. Wa musa'adu dzawil hajati hasbat ta'ah, dan menolong orang yang punya kebutuhan sesuai kemampuan, berusaha untuk nolong yang membutuhkannya sesuai kemampuan yang dimampui. Wa ghairu dzalika minal akhlaqil lati dallal kitabu awis sunnatu ala syar'iyyatiha, dan selain itu dari akhlak-akhlak yang Alkitab dan Sunnah telah menunjukkan tentang disyariatkannya. Baik. Sekarang muncul pertanyaan, limadza tanawala syaikhu fi hadzal kitab ad-durusil muhimmati li'amatil ummah mawdu'al akhlaqi wa anwa'iha wa fadailiha? Dikatakan oleh syarih, kenapa di sini Syekh dalam kitab beliau Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah membahas tentang tema akhlak dan jenis-jenis serta keutamaannya? Jawabannya, wa dzalika ba'da an takallama rahimahullahu ta'ala an suratil Fatihati wa tafsiriha wa 'anil aqidati wa ahammiyatiha ibtida'an bi arkanil islami wa arkanil imani wa aqsamit tauhid, thumma takallama an muhimmatil fiqhi kas-salati wal wudu'i wa ghairi dzalik, alladhi yadhharu wallahu a'lam annahu tanawala mawdu'a akhlaqil muslimi lil asbabit taliyah. Dan dimasukkannya pembahasan tersebut setelah beliau berbicara tentang surat Al-Fatihah dan tafsirnya, karena ini diantara bagian dari Al-Quran yang tidak pantas seorang muslim tidak hafal. Bahkan Al-Fatihah wajib untuk dihafal karena tidak akan sah salat tanpanya. Kemudian setelah membicarakan tentang akidah dan arti penting akidah, dimulai dari rukun-rukun Islam, 2 kalimat syahadah, rukun, makna dan syarat-syaratnya itu diingat. Kemudian wa arkanil iman, rukun-rukun iman, wa aqsamit tauhid, dan jenis-jenis tauhid. Kemudian beliau berbicara tentang fikih-fikih terpenting, yaitu seperti salat dan wudu, yang ini terulang terus dalam sehari semalam. Kenapa tidak dibahas puasa, zakat, haji? Karena apa? Perkara tersebut bisa diakhirkan, dalam artian puasa setahun sekali. Baru ketika mau datang Ramadan, muslim yang belum tahu ahkam puasa harus belajar puasa. Demikian pula zakat. Zakat yang terkena kewajiban tidak semuanya, tapi yang punya harta yang telah mencapai nisab. Nah, orang yang seperti ini dialah yang wajib belajar. Demikian pula haji, bagi yang mampu itu harus belajar bagaimana penunaian haji. Maka yang diterangkan secara panjang lebar dalam kitab ini oleh Syekh bin Baz dari bagian fikih adalah salat dan wudu, karena ini adalah ibadah yang terulang terus. Ya, setiap muslim harus betul-betul memahaminya dan mengilmuinya, dan apalagi penuntut ilmu. Antum keluar dakwah, di antara pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah masail seputar salat dan wudu.
seputar jamaah. Makanya pembahasan salat dan pembahasan wudu kita dapati tulisan-tulisan para ulama sangat banyak. Bahkan ada tulisan yang sangat meluas, mausu'ah, terkait masalah salat, al-jami' fi ahkamis salat, sampai berjilid-jilid. Ini menunjukkan apa? Ilmu itu sekarang kita belajar, kawan. Bukan berarti apa? Nanti kalau ada belajar masa salat, masa salat lagi. Itu pembahasan berikutnya harus lebih luas. Ya, pembahasan berikutnya lebih luas dari ahkam, kemudian adillah, dan kemudian juga apa? Khilaf. Semakin seorang lama belajar akan semakin apa? Luas. Nanti apa? Pengetahuannya biiznillah. Nah, kenapa kok dimasukkan pembahasan akhlak? Kata beliau, alladzi yadhhar, yang nampak, wallahu a'lam, annahu tanawala mawdu'a akhlaqil muslim lil asbabit taliyah. Beliau membahas berkaitan dengan akhlak seorang muslim karena sebab-sebab berikut ini. Al-awwal anna husnal khuluqi min kamalid din wa mahasinih. Yang pertama, bahwasanya bagusnya akhlak itu termasuk dari kesempurnaan agama ini dan sisi-sisi bagus dari agama ini. Makanya orang yang bagus akhlaknya, bagus agamanya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbagus akhlaknya. Apa i'rab dari imanan? Syukran. Tamyiz. Nah, yang sempurna apanya? Menerangkan tentang zat, ya kan? Yang masih mubham. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti antara iman dan akhlak, ikhwan, itu apa? Berbanding lurus. Berbanding lurus. Maksudnya apa? Imannya semakin bagus, harusnya akhlak semakin bagus. Demikian. Yang kedua, annahu sababun lidukhulil jannah. Akhlak itu merupakan sebab untuk seorang masuk ke dalam surga. Wa husuluhu ala a'lali manaziliha, dan bisa mencapai tingkatan yang paling tingginya di surga. Fa'an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun ay dhaminun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Pada hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana za'im. Za'im itu maksudnya dhamin, aku menjamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjamin apa? Saya dijamin dengan apa? Dijamin atau Nabi menjamin apa? Menjamin rumah. Seorang akan mendapatkan rumah fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Rabad yaitu di pinggiran surga, tapi masuk kawasan surga tapi di pinggiran. Itu namanya rabad. Nah, masuk areal surga tapi di bagian pinggir.
Ini menunjukkan keutamaan seorang meninggalkan mirak. Mirak yaitu apa? Perdebatan yang tidak diinginkan padanya upaya untuk mencari kebenaran. Makanya semua mirak itu dicela. Berbeda dengan apa? Dengan jidal. Jidal terbagi jadi dua. Jidal bil batil itulah apa? Mirak. Kenapa? Karena mirak itu yang penting ayal-ayalan. Ayal-ayalan berarti tujuannya apa? Tujuannya apa kalau ayal-ayalan? Enda kategori. Tujuannya asal menang, ya kan? Bukan mencari kebenaran. Yang penting untuk memenangkan pendapatnya. Makanya mirak itu dilarang. Sehingga seorang kalau diajak mirak, diajak sekedar ngayal, sekedar apa ayal-ayalan seperti ini, perdebatan yang tidak ada faedahnya, tinggalkan apa? Orang yang meninggalkan seperti walaupun itu dia benar, itu dijamin dengan rumah di pinggiran surga. Meninggalkan perdebatan debat kusir, walaupun dia itu benar. Seperti misalnya banyak perdebatan yang ada di media-media sosial, orang cuman sekedar asal bunyi. Nah, tidak ada upaya mencari kebenaran. Seperti ini tinggalkan, tidak perlu dilayani. Tapi ada orang datang memang betul-betul mencari kebenaran, dia punya iskal, punya syubhat, kemudian mengajak berdialog. Ketika melihat niatan yang bagus, maka sampaikan. Taib, runtuhkan syubhat-syubhatnya, semoga dengan itu dia bisa apa? Bisa selamat. Nah, ini bedanya. Kalau mirak semuanya buruk. Makanya para penuntut ilmu, para ulama salaf kita betul-betul memperingatkan dengan peringatan yang keras dari apa? Al-mirak. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin rumah di tengah surga. Yang jamin siapa? Nabi akhwan. Dijamin dapat rumah di tengah surga. Bagi orang-orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia itu bercanda. Jadi ketika seorang menjaga diri untuk berperilaku jujur, tidak ingin dusta walaupun sekedar bercanda, nah maka mendapatkan keutamaan yang besar untuk dapat rumah di tengah surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan Nabi menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquh, bagi orang yang akhlaknya baik. Baik. Kenapa? Karena husnul khuluq mencakup semua yang di depan, ya kan? Semua yang di depan itu masuk dalam husnul khuluq dan lebih luas lagi. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan akhlak. Yang ketiga, annallaha wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi husnil khuluq. Alasan ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang bagus. Biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi sungguh berada di atas akhlak yang agung. Wa inna perhatikan di sini, inna memberikan taukid. Kemudian la'ala di situ lam lagi, itu juga untuk menguatkan. Ya, dinamakan lam apa ini namanya Khadir? Lam apa di situ namanya? Lam muzahlaqah. Baik. Aslinya lam apa itu? Lam nam litakid di depan.
la innaka, karena kedua-duanya memiliki sadarah aslinya untuk di depan. Cuman orang Arab akhwan tidak suka ada dua penguat kok jejer-jejer kayak gitu. Akhirnya lamnya digeser, makanya dinamakan muzahlaqah. Dia tergeser dari tempat yang aslinya di depan ya digeser ke belakang. Karena inna hurufnya berapa di situ? Hurufnya berapa inna? 3. Hamzah, nun, dan nun. Nunnya kan 2. Karena tasydid itu ibarat 2 huruf. Sedangkan lam sendirian ya kalah dia, suruh geser ke belakang. Ya. Nah, wa innaka la'ala, sungguhnya engkau wahai Nabi sungguh berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Waqad umirna bil iqtida'i bihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala atau sungguh kita ini telah diperintahkan untuk mengikuti beliau alaihi salatu wasallam. Kama fi qaulihi ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Baik. Nah, berarti apa? Kita wajib untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengupayakan agar berakhlak dengan akhlak yang baik. Fattakhalluqu bil akhlaqil hasanati iqtida'un bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berakhlak dengan akhlak yang bagus itu merupakan bentuk ittiba', bentuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga penting. Banyak manusia mengatakan ketika dia telah mengenal manhaj salaf, nah, menyeru kepada ittiba'. Tapi lalai bahwasanya ittiba itu mencakup juga mengikuti beliau dari sisi akhlak. Nah, ittiba terhadap beliau dari sisi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi bagaimana rahmahnya kepada manusia, bagaimana semangat beliau untuk mengentaskan manusia dari berbagai macam kesesatan. Nah, sayangnya beliau bahkan mengupayakan orang yang kafir pun yang sakit, beliau tengok jika ada harapan dia bisa untuk memasukkan dakwahnya, mengajak dan menyelamatkan. Berakhlak dengan manusia, baik itu munafikin ataupun kafir, apalagi kaum muslimin, semua dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap. Nah, maka penting kawan, seorang sunni salafi yang merupakan prinsip kita adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti Nabi, jangan sampai lalai ittiba' dari sisi akhlak ini. Nah, jangan sampai kita mengambil ittiba' dari satu sisi, nah, kemudian mengesampingkan sisi yang lain. Yang keempat, anna husnal khuluqi yuthqilu mawazinal muslimi yaumal qiyamah. Bahwasanya akhlak yang bagus itu memperberat timbangan kebaikan seorang muslim pada hari kiamat. Timbangan-timbangan kebaikannya menjadi lebih berat dibandingkan buruknya. Fa fi hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
ma syai'un athqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Dan hadis-hadis tadi akhwan, hadis yang pertama, hadis kedua, Anda bisa lihat dalam catatan kaki. Nah, dari sisi derajatnya sahih atau hasan, dimasukkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihah. Nah, hadis ketiga ini dari Abi Darda, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam Silsilatus Sahihah. Perhatikan, ma syai'un athqala fi mizanil mu'min. Berarti di sini ma beramal dengan apa? Abdurrahman Riau. Ma beramal dengan amalan laisa, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dinamakan ma apa? Ma hijaziyah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang bagus. Maka berbagus akhwan. Akhlak ini dari waktu ke waktu, penuntut ilmu itu dari masa ke masa harus semakin meningkat sisi akhlak. Dan ini bukan beban. Wah, masa kalau aku jadi penuntut ilmu berarti harus bagus. Berat, jadi bagus itu berat. Nah, ini pola pikir akhwan yang sudah terkena penyakit. Kalau seorang diharapkan bagus kok kemudian jadi beban. Nah, kenapa? Seorang mukmin itu memang dalam hidupnya berusaha untuk semakin bagus. Sebagian orang di antara syubhatnya punya harta, punya ini. Kenapa tidak haji Pak? Saya belum mampu untuk berhaji, belum siap untuk berhaji. Kenapa? Karena kalau habis pulang haji harus lebih bagus. Nah, harusnya kan berarti dipercepat, ya kan? Kalau begitu harusnya kan dipercepat, karena setelah pulang haji biasanya memang jadi lebih bagus. Yang tadinya jarang jamaah, setelah jadi Pak Haji jadi semangat berjamaah. Berarti kalau begitu ya dipercepat biar lebih cepat bagusnya. Tapi enggak, syaitan mengatakan biar nanti saja hajinya. Kenapa? Karena biar sekarang jelek-jelek dulu dilakukan. Masih malas untuk jamaah. Kenapa? Karena menganggap suatu hal yang bagus itu beban, bukan kebutuhan. Segala sesuatu kalau kita anggap jadi beban, ya kan terasa terbebani, terasa berat. Tapi kalau itu adalah suatu kebutuhan, karena kita butuh, kita akan mencari, kita akan nikmati ketika dapat. Kenapa? Karena kita mencari. Qala wa innallaha la yubghidhu al-fahishal badhi. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul membenci seseorang yang sifatnya fahish badhi. Orang kalau ngomongnya apa? Kotor, ngomongnya jorok. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang apa? Omongannya fahish badhi, omongannya kotor, jorok. Maka jauhi pembicaraan-pembicaraan yang kotor. Kenapa? Karena lisan ini akhwan di antara dari sebab-sebab yang sangat banyak mengantarkan seorang dalam neraka jahanam. Kemudian yang kelima, alasannya annat tahalliya bil khuluqil hasan yablughu bi sahibihi darajatas shaimil qa'im. Bahwasanya berhias dengan akhlak yang bagus itu bisa menyampaikan pemiliknya pada tingkatan orang yang puasa di siang hari dan orang yang berdiri salat malam di malam hari.
Fa bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Dan hadis juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Tahqiq Mishkah. Sungguhnya seorang mukmin betul-betul akan mencapai tingkatan orang yang puasa di siang hari dan orang yang berdiri salat di malam hari bi husni khuluqih, dengan bagusnya akhlaknya. Jadi bagusnya akhlak menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada tingkatan tinggi, bisa menyusul mereka-mereka yang shaim qaim. Yang keenam, anna husnul khuluq sababun li mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam wal qurbi minhu yaumal qiyamah. Akhlak yang bagus merupakan sebab kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dekatnya seseorang dengan beliau pada hari kiamat. Dan ini keutamaan besar, Kenapa? Karena seorang yang di hari kiamat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti pada posisi yang tinggi. Sebab Nabi di surga menempati kedudukan yang paling tingginya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Harakatnya dibetulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Nah, ingin dekat dengan Nabi, ingin dicintai oleh Nabi, maka berbagus akhlak. Dan bahkan telah kita lewati dulu dalam pembahasan Tazwidus Sighar bahwa husnul khuluq merupakan apa? Sebab mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Di dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah mencintai orang-orang yang berakhlak baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, dan itu akhlak-akhlak yang utama. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Faman ahabbu ibadillahi ilallah?" Faman ahabbu ibadillahi ilallah, siapa hamba-hamba Allah yang paling dicintai di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang terbagus di antara mereka akhlaknya. Ini yang terbagus di antara mereka akhlaknya. Menunjukkan sangat penting. Makanya tidak heran Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahasan tentang berhias dengan akhlak dalam durusul muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting ini. Dan hadits akhwan tadi, faman ahabbu ibadillahi ilallah qala ahsanuhum khuluqan, antum tambahkan hadis pendek. Dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Hakim dari Usamah bin Syarik wasahahu al-Albani fi Sahih al-Jami', dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian tentang hadis tadi,
inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa. Ini sahabinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Kemudian hadis yang pertama, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Nah, ini diantara keutamaan yang agung dari bagusnya akhlak. Yang seorang muslim, terkhusus lagi penuntut ilmu, terkhusus lagi dari kalangan salafiyin, ahli sunnati wal jamaah, untuk yang terdepan dalam memperbagus akhlak, memperbagus moral. Bukan karena ingin sanjungan manusia, tapi karena ini perkara yang agung di sisi Allah, penentu di antara penentu derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus sekarang apa makna akhlak itu? Kok sebegitu penting yang namanya akhlak ini? Kok sebegitu besar keutamaan akhlak? Apa sebenarnya akhlak? Dan apa bedanya dengan adab, dengan suluk, jalan hidup, itu bedanya apa? InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.